Halo Sobat Saham semua, jumpa lagi dengan saya Koko Edwin dalam seri Balsem, belajar analisa langsung secara mandiri. Topik kita kali ini adalah mengenai chart pattern. Jadi yang pertama itu ada namanya continuation pattern. Nah, continuation pattern adalah pattern yang menggambarkan suatu keberlanjutan tren ya. Jadi tren misalkan lagi bullish, nanti keluar pattern tertentu dan itu artinya dia masih berlanjut ya, continuation pattern. Nanti juga ada yang namanya reversal pattern. Kalau reversal pattern dia pembalikan arah ya. Jadi kalau misalkan kita lagi bullish, tiba-tiba ada suatu pola yang menandakan reversal pattern, nah berarti itu kita harus hati-hati karena kemungkinan saham itu mengalami reversal ya. Jadi yang pertama ada continuation pattern. Nah, itu continuation pattern apa aja? Pertama ada falling wedge ya. Lalu ada rising wedge, ada bullish rectangle, dan ada bearish rectangle. Lalu ada juga namanya bullish pennant, lalu bearish pennant, bullish flag, bearish flag, lalu ada ascending broadening wedge, dan yang terakhir ada descending broadening wedge. Nah, nanti akan saya jelaskan satu-satu ya gimana pola ini terbentuk dan gimana cara kita entry-nya. Yang pertama ada falling wedge. Nah, bisa dilihat dari sini kalau falling wedge itu dia dari bullish ya, misalkan ada suatu saham dia naik bullish, lalu ada suatu pattern yang namanya falling wedge seperti ini ya. Bisa dilihat gambarnya dia kayak menurun lalu mengerucut ya polanya. Lalu ketika saham tersebut break ya di garis trendline ini, nah kita bisa entry. Nah, lalu kita bisa pasang stop lossnya di bawah garis yang di bawah merah ini, lalu kita bisa tentukan targetnya di atas. Nah, untuk contoh sahamnya itu seperti ini ya, bisa kita lihat saham ini dia naik ya, naik lalu dia ada falling wedge ya. Bisa dilihat dari sini swing high kita hubungkan, lalu ini swing low kita hubungkan. Nah, lalu ketika dia break di sini kita bisa entry ya dengan pasang stop loss di bawah sini, di garis bawah ini, dan pasang targetnya di atas. Jadi dia dari bullish, lalu ketika break dia bullish lagi. Jadi namanya continuation pattern ya. Lalu ada rising wedge. Nah, kalau rising wedge ini dia kondisi turun ya. Jadi dia kondisinya saham tersebut lagi turun. Lalu ada rising wedge. Kalau rising kan, kalau falling wedge kan falling ya, dia ke bawah. Kalau rising dia ke atas ya. Jadi dia dari sini bisa dilihat bentuknya ke atas mengerucut ya. Dia ke atas. Lalu ketika saham tersebut break di garis bawah merah ini, kita bisa hati-hati ya, karena berarti dia bisa melanjutkan penurunannya. Nah, ini entry ini maksudnya kalau misalkan kita di saham yang bisa short selling ya, atau di instrumen derivatif kayak forex gitu, nah itu kan dia bisa sell juga gitu ya posisinya. Sedangkan kalau saham kan cuma posisinya spot ya, cuma bisa beli. Jadi kalau misalkan ada rising wedge, kita harus cepet-cepet jual ya kalau dia sudah break di pola rising wedge ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nih saham tersebut turun, lalu dia membentuk pola rising wedge ya. Nih swing high dihubungkan, swing low dihubungkan. Nah, ini ketika dia break, dia melanjutkan penurunan lagi ya. Gitu. Lalu ada bullish rectangle. Bullish rectangle juga sama ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bullish rectangle itu namanya rectangle lah ya, kotak dia ya. Jadi ketika dia bullish naik, lalu dia bikin kotak ya, semacam kotak ini. Ketika dia break di garis merah atas ini, kita bisa entry dengan pasang stop loss di bawah, lalu kita bisa pasang targetnya di atas. Nah, untuk contoh sahamnya seperti ini ya, ketika dia naik bullish, lalu dia membentuk konsolidasi ya atau rectangle, lalu ketika dia break di sini, nah itu kita bisa entry dengan stop lossnya di bawah dan kita pasang targetnya di atas. Lalu ada bearish rectangle. Bearish rectangle dia turun ya, dia turun downtrend, terus dia membentuk rectangle juga. Nah, ketika break itu dia melanjutkan penurunannya. Ya, seperti ini contohnya, dia ketika turun, lalu dia bentuk base ya, atau namanya rectangle. Nah, ketika dia break di sini, nah dia melanjutkan penurunan. Lalu ada lagi namanya bullish pennant. Kalau bullish pennant dia seperti ini dia mengerucut, tapi dia yang atasnya merucut ke bawah, sedangkan yang bawahnya merucut ke atas ya. Jadi seperti bisa dibilang paruh gitu ya bentuknya nih. Jadi dia naik bullish, lalu ada bullish pennant di sini. Ketika dia break di sini, kita bisa entry dengan pasang stop loss di bawah, lalu targetnya di atas. Nah, bisa dilihat ya, ini ketika dia naik sahamnya, lalu di sini dia ada bentuk pola bullish pennant. Ya, terus lalu ketika dia break di sini, nah itu dia melanjutkan kenaikannya. Lalu kalau bearish pennant kebalikannya ya. Jadi dia turun, lalu dia membentuk pennant di sini. Nah, ketika dia break berarti dia melanjutkan penurunannya. Contohnya seperti ini ya, ketika dia turun, lalu dia membentuk bearish pennant ya, terlihat di sini, dia mengerucut, lalu ketika break di poin sini, dia melanjutkan ke penurunan.
Lalu ada namanya bullish flag. Kalau bullish flag dia seperti bendera ya, jadi dia rata gitu ya, atas bawah dia kayak trendline tapi dia atas bawah gitu. Nah, ketika dia naik, lalu dia bentuk flag ya. Ketika di sini dia break, nah berarti dia melanjutkan kenaikannya. Itu bisa pasang stop loss juga sama ya, di bawah garis merah ini kita pasang target di atas. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ini ya. Ketika naik, lalu sini ada bullish flag sini ya. Ketika break di sini, kita bisa entry nih. Lalu akhirnya saham tersebut lanjut naik ya. Lalu adalah bearish flag. Bearish flag ini kebalikannya ya. Ketika dia turun, dia membentuk flag. Nah, ketika dia break, akhirnya dia melanjutkan penurunannya. Ya, seperti ini kita bisa lihat. Ini lagi turun, lalu dia bentuk flag ya, bearish flag. Ketika break di sini, dia akhirnya melanjutkan penurunan. Lalu ada ascending broadening wedge. Kalau ascending broadening wedge dia kayak flag ya, cuman dia yang satunya ke atas, yang bawahnya ke bawah. Jadi kalau flag tadi kan dia kalau ininya ke atas, harusnya ke atas juga ya, sejajar kayak bendera. Nah, kalau ascending broadening wedge dia satunya ke atas, lalu yang satunya lagi malah ke arah atas juga, tapi atasnya dia menjauh dari garis hijau ini ya. Jadi bentuknya kayak sama-sama ini ke atas, namun ini atasnya tidak setinggi ini, jadi dia agak melandai. Nah, jadi bentuk sahamnya kayak gini ya, ketika dia turun. Nah, ini dia ke atas ya, garisnya ada nih ke atas, lalu di sini juga ada swing low ke swing low, bentuk broadening wedge. Nah, ketika dia break, dia sempat turun, lalu dia naik lagi retest ya, habis retest dia akhirnya turun lagi nih. Ada descending broadening wedge. Kalau descending broadening wedge kebalikannya ya, dia menghadap ke bawah. Itu dia naik, saham naik, bullish, lalu dia membentuk descending broadening wedge ya. Ini ke arah bawah, lalu di sini juga ke arah bawah, tapi arah bawahnya lebih turun lagi ya. Jadi sehingga dia menjauh nih dari garis atas. Nah, bisa dilihat ya, ketika dia ini ngebreak, dia mengalami kelanjutan kenaikan ya. Nah, lalu ada yang namanya reversal pattern. Kalau reversal pattern itu bisa dibagi dua ya. Namanya pembalikan, itu berarti bisa dari bullish ke bearish, atau dari bearish ke bullish. Nah, yang pertama kita lihat dulu ini dari bullish ke bearish. Nah, itu yang pertama ada double top, lalu ada head and shoulder, lalu ada rising wedge. Nah, ini bullish ke bearish ya, jangan ketuker. Nah, kalau double top, ini bisa dilihat ya, ini dari bullish, lalu dia bentuk pattern double top ini ya. Ini top pertama di sini, top kedua di sini, lalu ini ada namanya neckline. Neckline itu garis yang di bawah ini. Nah, lalu akhirnya ketika dia break neckline, itu konfirmasi untuk tandanya double top-nya sudah valid ya. Jadi ketika dia bullish, akhirnya menjadi bearish ketika dia sudah break neckline. Nah, ketika break neckline kita bisa entry di sini. Lalu kita bisa pasang stop loss di atas neckline-nya, atau bisa pasang di atas top yang ke kanannya ya. Nah, untuk targetnya di bawah, karena dia mengalami dari reversal dari bullish ke bearish. Nah, seperti ini ya gambarnya. Jadi dia pertama dari bullish, lalu dia membuat double top. Ini ada neckline-nya di sini. Ketika dia break neckline, berarti dia mengalami kelanjutan penurunan. Lalu ada head and shoulder. Nah, head and shoulder sama ya. Kalau double top kan dia ujung atasnya dua. Kalau head and shoulder berarti dia seperti namanya, berarti kepala dan pundak ya. Jadi dia ini pundak kiri, pundak kanan nih, kepalanya head. Nah, ini ada neckline juga ya. Jadi ketika break neckline, itu konfirmasi bahwa head and shoulder-nya valid. Jadi stop loss-nya di atas juga dan targetnya di bawah. Nah, untuk sahamnya seperti ini ya. Ketika dia naik, lalu dia bentuk ya shoulder kiri, lalu dia naik turun, naik lagi untuk kepala, lalu turun, naik lagi bentuk shoulder kanan. Akhirnya ada neckline. Ketika dia break, akhirnya dia mengalami penurunan. Lalu ada rising wedge. Kalau rising wedge sama ya, ini dari bullish ke bearish, berarti dia bullish naik, lalu rising wedge rising ya, naik, berarti dia mengarah ke atas. Ininya garis merah yang pertama ke atas, garis merah di bawahnya juga ke atas, cuman dia ke atasnya jadi mengerucut ya, mendekat nih, garis merah atas sama garis bawah jadi mendekat. Lalu ketika dia break bawah sini, nah berarti konfirmasi kalau rising wedge-nya valid ya. Jadi kalau misal kita mau entry di saham yang bisa di short selling, itu bisa entry. Nah, itu stop loss-nya di atas dan targetnya di bawah. Nah, seperti ini bentuknya dari bullish. Lalu ketika dia bentuk pola rising wedge, ketika dia break, akhirnya dia turun. Nah, ada lagi reversal pattern yang bearish to bullish. Tadi kan bullish ke bearish. Kalau sekarang bearish ke bullish. Nah, yang pertama double bottom ya, kebalikannya. Lalu inverse head and shoulder. Lalu ada falling wedge. Jadi ini sebenarnya kebalikan ya. Tadi kan kalau bullish ke bearish ini ada double top. Nah, sekarang double bottom. Kalau tadi head and shoulder, sekarang inverse head and shoulder.
Lalu kalau tadi rising wedge, rising ya, menghadap ke atas, sekarang falling wedge, berarti falling, jatuh, jadi menghadapnya ke bawah. Nah, kalau double bottom seperti ini ya, sama, dia mengalami penurunan, lalu di sini dibentuk bottom pertama, naik lagi, turun lagi, untuk bottom kedua, naik lagi, ketika ada break neckline, nah kita bisa entry ya, karena valid double bottomnya, kita bisa entry, pas stop lossnya di bawah sini, di bawah neckline, atau bisa di bawah bottom yang kanan ya. Nah, targetnya bisa di atas. Nah, contoh sama seperti ini ya, ketika dia turun, lalu bikin bottom pertama, ini bottom kedua, ini ada neckline, akhirnya ketika dia break di sini, kita bisa entry. Nah, akhirnya sama mengalami reversal ke bullish. Lalu ada inverse head and shoulder. Inverse head and shoulder juga sama, dia kayak head and shoulder tapi kebalik. Jadi kepala sama pundak shouldernya di bawah ya. Jadi dia seperti ini kepalanya, lalu ini shoulder kiri, shoulder kanan. Ketika dia break neckline, nah kita bisa entry ya dengan pasang stop loss di bawah dan target di atas. Contoh sahamnya seperti ini. Ini dia mengalami penurunan, lalu bikin shoulder kiri, lalu bikin kepala, lalu bikin shoulder kanan. Akhirnya ketika dia break neckline, nah dia mengalami kenaikan. Lalu falling wedge ya, falling wedge juga sama nih, dari turun falling wedge ya, jadi falling ke bawah, menghadapnya ke bawah nih, yang lihat garis merah ini kan menghadap ke bawah. Nah, lalu dia ketika dia break atas ini, kita bisa entry dengan pasang stop loss di bawah dan pasang target di atas. Contoh sahamnya seperti ini ya. Ini dia turun, lalu dia membentuk pola falling wedge di sini. Ketika dia break sini, nah itu akhirnya dia mengalami reversal untuk menjadi bullish. Nah, yang terakhir ada namanya bilateral pattern. Kalau bilateral pattern itu dia pattern yang bisa ke arah atas atau ke arah bawah gitu. Jadi dia bisa dua arah ya fungsinya. Yang pertama ada ascending triangle, lalu ada descending triangle, dan ada symmetrical triangle. Nah, untuk ascending triangle, namanya juga ascending ya, berarti naik gitu ya. Berarti dia yang polanya seperti ini, dia yang atasnya itu dia datar ya, datar, lalu yang bawahnya dia menghadap ke atas, sehingga bisa dibilang kayak segitiga yang menghadap ke atas ya. Nah, ini bisa dua nih. Kalau dia break garis merah yang atas ini, kita bisa entry dengan pasang stop lossnya di bawah sini dan targetnya di atas. Atau kalau dia break bawah, nah itu kita bisa entry juga di bawah sini ya. Lalu pasang stop lossnya di atas dan targetnya di bawah. Ini kalau misalkan yang downtrend entry ini maksud koet kalau misalkan dia sahamnya yang bisa di short selling ya, atau kita mainnya di kayak di forex, gold yang bisa di selling ya. Cuman kalau misalkan saham yang spot, nah itu berarti kita harus hati-hati ya, harus exit gitu. Karena dia akan mengalami kelanjutan penurunan. Nah, untuk contoh sahamnya seperti ini ya. Bisa dilihat ini garis lurusnya, lalu dia menghadap ke atas ya, trendline ke atas. Ketika ada break, tapi ini contohnya dia breaknya break atas ya. Nah, ketika break atas akhirnya dia mengalami kenaikan ya. Nah, untuk yang break bawah nanti bisa coba cari sendiri ya. Kalau break bawah juga sama. Lalu ada descending triangle. Nah, descending triangle juga dia berarti menghadap ke bawah ya, descending ya. Triangle dia segitiga menghadap ke bawah. Kalau yang ini berarti garis ratanya itu yang di bawah. Jadi yang atasnya itu dia mengerucut ke bawah gitu ya. Ini juga sama nih, kalau bisa break atas bisa entry, atau break bawah juga bisa entry. Nah, kalau tadi kan contoh ascending triangle kan dia breaknya break yang garis rata ya. Nah, kalau sekarang kebalikannya nih. Untuk descending triangle dia ngebreaknya garis yang trend line, garis yang menghadap ke bawah. Nah, ketika dia break, dia akhirnya naik ya. Jadi sebagai contoh tadi ascending triangle dia break garis lurusnya. Nah, sedangkan kalau ini dia break garis miringnya, garis trend line-nya gitu. Lalu yang terakhir ada symmetrical triangle. Nah, kalau symmetrical triangle jelas ya. Jadi dia sebenarnya polanya bentuk sama kayak penan ya. Dia kayak paru gitu ya. Cuman ya kalau triangle dia lebih besar ini ya, jaraknya. Nah, itu dia bisa entry atas ya kalau break atas, dan bisa entry bawah kalau dia break bawah. Nah, untuk contoh di sini dia kebetulan breaknya yang garis bawah, jadi dia ketika break akhirnya dia mengalami kelanjutan penurunan. Nah, jadi itu aja sekian materi tentang chart pattern. Kalau yang masih bingung atau masih mau nanya-nanya, itu bisa komen aja di video ini ya, atau bisa DM langsung ke Sobat Saham di sobat.saham. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!